selamat pagi. Kita bertemu kembali hari ini Selasa 16 Februari 2021. Sementara saya bersama-sama dengan para sahabat, saya sedang mempersiapkan diri berangkat menuju bandara. Karena pesawat saya menuju Nias pukul 8.50 WIB dan 3 jam sebelumnya saya harus check-in dengan segala prosedur kesehatan tentunya. Nah, pagi ini saya bersuka cita dan saya percaya semua kita bersuka cita sebab Tuhan baik adanya buat setiap kita. Khususnya bagi saya secara pribadi, saya baru saja merayakan hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-27 tahun. Kemarin pada tanggal 15 Februari 2021. Ya, kami sudah 27 tahun berumah tangga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami diberikan kesempurnaan oleh Tuhan. Kami memiliki buah hati, keturunan ilahi, dan bahkan saat ini putri kami sudah menikah. Dan kami sedang menantikan apa yang dinantikan oleh orang tua yang sudah menikahkan anaknya menjadi opa dan oma, kakek dan nenek. Iya. Sehubungan dengan itu, maka pagi ini saya mengambil tema kita, berkat atas rumah tangga. Itu dia temanya, berkat atas rumah tangga. Sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita baca sebentar dari Mazmur pasal 128. Mazmur 128 perikopnya memang berkat atas rumah tangga. Mari kita simak. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, Mazmur 128, 6 ayat, tapi dimulai di ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kunci berkat atas rumah tangga turun jika seisi rumah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, artinya kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tadi pertama takut Tuhan, yang kedua, kita tidak melakukan sesuatu yang bersifat tipu daya, korupsi, dan seterusnya. Sebab ayat 2 katakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Kita bukan orang koruptor, kita bukan orang yang kalaupun kita jualan, kita menipu timbangan. Tapi kita adalah orang yang makan hasil jerih payah kita sendiri. Jadi kalaupun misalnya gaji kita UMK, gaji tetangga kita, gaji supervisor atau gaji manajer, itu bukan sebuah persoalan bagi kita. Bagi kita poinnya, berkat atas rumah tangga turun ketika kita melakukan pekerjaan kita sendiri dengan benar. Ayat 3 berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Di ayat 3 kita mulai masuk kepada sebuah spesifik. Berkat atas rumah tangga ditentukan oleh imam, ditentukan oleh kepala rumah tangga, ayah, suami, papa, papi, dedi, dan seterusnya. Tapi dikatakan di ayat 3 secara spesifik, ketika seorang laki-laki hidup menurut Mazmur 128, 1 dan 2,
Dampaknya ayat 3. Dan itu dikonfirmasi di ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan takut akan istri. Jadi bagi pria Kristen, bagi suami Kristen, tidak ada istilah organisasi DKI di bawah ketiak istri atau organisasi ISTI, ikatan suami takut istri. No way, tidak ada itu. Tapi dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Ya, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya, kalau bahasa Bataknya dikatakan natutu situtu, sesungguhnya. Jadi poin kita pagi ini adalah menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, maka kita akan benar-benar berfungsi sebagai imam dalam sebuah keluarga. Tidak mengapa istri kita bekerja. Ada banyak hamba Tuhan, full time dia, istri yang bekerja. Ada banyak. It's okay, tapi dikatakan sesungguhnya kita ini laki-laki imam harus menjadi pria lelaki yang takut akan Tuhan. Nah, menjadi takut akan Tuhan tentunya itu akan membawa dampak. Artinya ketika lokomotif, mari kita lihat kereta api. Ketika lokomotif bergerak, maka gerbong akan ikut bergerak. Tapi ketika lokomotif lockdown, terdiam di sebuah tempat, gerbong juga menjadi statis, dia tidak bergerak dan tidak dinamis. Jadi menjadi lelaki yang takut akan Tuhan, itu harus dimulai dengan sebuah relasi yang baik antara seorang laki-laki dengan Tuhan. Mari kita belajar kepada pribadi Adam. Adam adalah pria, menurut saya, anggota organisasi DKI atau ISTI. Karena dia ikut apa yang dikatakan Hawa kepadanya. Nah, kita hari ini di dalam zaman anugerah ini, kita harus punya relasi yang baik kepada Tuhan. Ketika kita punya relasi yang baik kepada Tuhan, maka atmosfer impartasi relasi itu terjadi dalam rumah tangga kita. Saya ingat betul tahun 2002 ketika saya bertobat. Anak saya masih kecil. Tapi saya tuntun dia, saya bimbing dia untuk bisa berdoa, baca Alkitab bareng-bareng. Dan outputnya, endingnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan juga dalam bentuk talenta yang Tuhan percayakan padanya. Nah, dikatakan berkat atas rumah tangga. Ketika engkau pun misalnya hari ini masih berkutat dengan perekonomianmu, engkau bergantung kepada mertua, hai pria-pria yang takut akan Tuhan, dengar baik. Berperkaralah kepada Tuhan. Bukankah itu disupport oleh firman Tuhan Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada aku. The most important point, poin yang paling penting adalah hari ini ketika engkau merasa hidupmu sia-sia, hidupmu belum meaningful, mari bangun segera relasimu dengan Tuhan. Ketika engkau membangun relasimu dengan Tuhan, saya terlalu percaya pewahyuan ilahi, tuntunan Roh Kudus akan bekerja terus-menerus dalam hidupmu, sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Sahabat, menapaki 27 tahun usia pernikahan, itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi saya tahu di atas usia pernikahan yang saya alami ada banyak
Dan semua boleh terjadi. Dikatakan sebagaimana ayat 4. Jadi ayat 4 merupakan rema khususnya kita para imam, para pria. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Titik koma, catat, bukan takut istri, bukan takut mertua. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh memulai hari dengan punya relasi yang baik kepada Tuhan sebagai imam, kepala keluarga yang bertanggung jawab. Sampai di sini pertemuan kita. Doakan saya, sebentar saya mau ke bandara, terbang menuju Pulau Nias. God bless you.